Pernah kepikiran nggak sih? Ada nggak ya formula simple buat bikin keuntungan bisnis kita meroket? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu kerangka kerja yang kelihatannya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Siap-siap, ini bisa mengubah cara Anda melihat bisnis. Mungkin ini yang lagi Anda rasain sekarang ya. Bisnis kok kayak jalan di tempat, omset rasanya turun terus, atau malah baru mau mulai tapi udah takut duluan. Nanti laku nggak ya? Tenang, kekhawatiran kayak gitu tuh wajar banget. Tapi kabar baiknya, solusinya tuh seringkali lebih simpel dari yang kita bayangin. Jadi, kuncinya tuh di sini. Nggak usah mikirin satu strategi raksasa yang jelimet. Lupakan itu. Pertumbuhan bisnis yang masif itu seringkali datang dari perbaikan-perbaikan kecil, tapi konsisten di area yang paling tepat. Dan hari ini kita akan fokus ke 5 area kunci itu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bedah kerangka kerja yang dipopulerkan oleh bisnis coach kelas dunia, Brad Sugars. Ini tuh fondasi yang udah ngebantu ribuan bisnis. Dan sekarang giliran kita buat ngupas tuntas. Nah, ini dia jantungnya. Coba deh lihat, di depan Anda ini ada 5 tuas yang ngendaliin mesin profit bisnis Anda. Ada jumlah prospek, tingkat konversi, jumlah transaksi, nilai penjualan rata-rata, dan terakhir margin laba. Cuma 5 ini, serius, cuma 5 hal ini yang perlu Anda perhatiin buat naikin profit. Simple kan? Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang paling pertama. Alright, kita mulai dari tuas pertama. Pertanyaannya simpel aja sih, gimana caranya kita datangin lebih banyak calon pembeli? Atau kita sebut prospek ke bisnis kita. Entah itu ke toko fisik atau ke toko online kita. Jadi, apa sih leads atau prospek itu? Gampangnya gini, ini tuh semua orang yang nanya-nanya soal produk Anda, yang ngechat, nelpon, atau datang ke toko. Mereka ini ibarat semut yang mulai tertarik sama gula yang kita tawarkan. Terus gimana caranya datengin semut ini lebih banyak lagi? Nggak perlu budget iklan gede loh. Coba deh pikir kreatif. Pasang stiker di mobil, bikin postingan yang bikin heboh di medsos, atau ajak bisnis lain buat promosi bareng. Bahkan pelanggan yang udah puas itu bisa jadi marketing gratisan paling ampuh buat Anda. Kuncinya bukan di duit, tapi di kreativitas. Oke, prospek udah berhasil didatengin. Apa tugas kita selesai? Oh, tentu tidak. Justru, disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Gimana caranya mengubah mereka dari yang cuma nanya-nanya jadi pelanggan setia? Kita lihat 3 tuas berikutnya. Anggap aja tingkat konversi ini jembatannya. Jembatan antara minat dan penjualan. Misalnya, dari 100 orang yang nanya, berapa sih yang akhirnya closing alias beneran beli? Nah, angka inilah yang jadi rapor kita seberapa jago kita jualan. Buat bangun jembatan itu, kita harus bikin calon pembeli ngerasa aman. Kasih garansi uang kembali, pamerin testimoni, dan yang paling penting, layani mereka dengan ramah dan tulus. Ingat angka ini ya, 83% transaksi itu terjadi cuma karena pembeli suka dan percaya sama penjualnya. Luar biasa kan? Nah, ini nyambung banget sama konsep kuncinya J. Abraham. Kenapa orang harus beli dari Anda, bukan dari puluhan kompetitor lain? Jawabannya, Anda harus beda. Anda harus punya unique selling proposition atau USP. Kalau jualan seblak, mungkin seblak Anda satu-satunya yang level pedasnya bisa request dari 1 sampai 100. Intinya, jadilah istimewa di mata mereka. Oke, pelanggan udah beli sekali. PR selanjutnya adalah gimana caranya biar mereka balik lagi, dan lagi. Nah, ini dia tuas kita yang ketiga, frekuensi. Ini semua soal membangun loyalitas. Slide ini nunjukin banget gimana koneksi emosional itu penting. Coba deh, sapa nama mereka pas datang lagi. Kasih member card gratis, atau kirim ucapan selamat ulang tahun. Seperti kata Neil Rekam, jangan cuma jual produk, tapi jadilah solusi buat masalah mereka. Dijamin mereka bakal terus balik lagi ke Anda. Oke, next. Bukan cuma bikin mereka balik lagi, tapi gimana caranya sekali datang belanjanya jadi lebih banyak. Ini tuas keempat kita, nilai setiap transaksi. Taktiknya simple banget dan saya yakin Anda juga sering ngalamin. Lagi di kasir, ditawarin produk tambahan. Atau lihat ada paket bundling yang kelihatannya lebih hemat. Promo beli 2 gratis 1 juga ampuh banget. Hal-hal sepele kayak gini tuh efeknya gede banget loh ke total belanjaan mereka. Kita sampai di tuas terakhir. Dan jujur, ini mungkin yang paling krusial buat profitabilitas. Ini bukan soal berapa banyak omset yang kita dapat, tapi soal berapa banyak uang yang benar-benar kita simpan.
Margin laba itu gampangnya gini. Dari setiap penjualan, setelah dipotong biaya bahan baku, gaji, sewa, dan lain-lain, berapa persen sih yang jadi keuntungan bersih kita? Inilah sisa uang yang beneran masuk kantong. Ini yang akan kita maksimalkan. Nah, rahasianya ada di sini. Jangan jatuh ke lubang yang sama kayak banyak pengusaha lain. Ada mitos gede banget yang diungkap oleh Susan Bernash, produk bagus pasti laku sendiri. Salah besar. Justru kita harus fokus ke tindakan cerdas. Bikin kerja lebih efisien, cari supplier yang harganya lebih miring, dan potong semua biaya yang nggak penting. Itu cara kita memperbesar uang yang kita simpan. Sekarang, bagian paling serunya. Kita udah bahas 5 tuasnya satu-satu. Sekarang coba kita lihat keajaiban apa yang terjadi kalau kita naikin performa semuanya sedikit aja tapi barengan. Coba bayangin deh, nggak usah muluk-muluk. Cukup perbaikan kecil, cuma 10% di setiap tuas yang tadi kita bahas. Pertanyaannya, kalau masing-masing naik 10%, berarti profit akhir naik 10% juga kan? Belum tentu. Coba kita lihat hitungannya. Oke, kita hitung-hitungan ya. Misal kita mulai dari 1.000 prospek. Dengan kenaikan 10% di setiap area, prospek jadi 1.100, konversi naik sedikit, frekuensi belanja naik sedikit. Lihat, setiap kenaikan kecil ini mulai ngasih efek berantai. Dan jeng. Lihat hasilnya. Pendapatan Anda atau omset itu naiknya bukan 10%, tapi lompat jadi 46%. Wow, ini yang namanya efek bola salju. Perbaikan-perbaikan kecil di setiap area, kalau digabungin, hasilnya jadi luar biasa besar di pendapatan. Tapi tunggu, itu baru pendapatan. Yang paling penting kan profitnya, duit bersihnya. Dan angkanya meningkat sebesar 61%. Gila kan? Dari 5 perbaikan kecil sebesar 10%, Anda bisa dapat lonjakan keuntungan yang benar-benar masif, lebih dari 60%. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi mau mulai dari mana? Kelima tuas ini adalah peta jalan Anda. Nggak usah kerjain semua sekaligus. Coba pilih satu aja area mana yang paling gampang buat Anda perbaiki dan mulailah cari peningkatan 10% pertama Anda hari ini.